Jadi hari ini kita mau sharing terkait bagaimana kita start langkah dakwah. Kesempatan dakwah ini sebetulnya kesempatan semua orang. Cuma orang menutup mata saja karena menganggap dirinya nggak capable atau nggak layak untuk berdiri menyampaikan dakwah. Kalau misalkan kita sudah punya why untuk berdakwah, yang lain tuh maka why ini adalah kunci dalam apapun. Nah, terkait juga dakwah juga sama, intinya why. Kalau ibu sudah dapat why-nya, pasti ibu mau dakwah. Tapi kalau enggak, ya enggak aja, walaupun tahu ibu bisa. Kan intinya kenapa kita harus start memulai dakwah, langkah dakwah kita. Baik, kita coba bahas pelan. Perjalanan dakwah tentu bukan perjalanan yang mudah. Ini adalah perjalanan yang berliku, mendaki, susah, penuh tantangan dan seterusnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah kita harus mulai dari mana? Dorongan atau motivasi. Dalam Islam disebutnya niat. Jadi saya gambarin niat itu kayak lingkaran. Niat yang paling kuat itu yang paling tengah. Ya, yang sangat berimpact kepada diri kita sendiri. Niat yang paling lemah, ini bukan salah benar ya Bu ya. Tiga niat ini benar semua. Cuma ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, niat yang sedang ada di tengah, niat yang lemah ada yang di paling luar. Nah, sekarang kita bahas yang paling luar dulu. Jadi yang nomor 3, yang paling lemah adalah outcomes. Berarti to have something. Contohnya nih, dalam urusan dakwah, saya mau tanya, bisa nggak sih dakwah itu membuat kita mendapatkan sesuatu? Bisa dong. Contoh deh, misalkan Mbak Lia bikin buku. Pertanyaannya, kalau buku dijual ada income-nya nggak? Ada. Kalau income itu menjadi motivasi awal Mbak Lia bikin buku, itu niat yang benar tapi lemah. Nggak salah juga jualan buku, tapi itu niat yang paling lemah. Kira-kira kalau kita dakwah, lama-lama kita dikenal orang nggak? Dikenal orang, popularitas. Pertanyaannya, boleh nggak kita menjadikan popularitas itu niat dalam berdakwah? Kalau ngomong boleh mah nggak dosa-dosa aja. Boleh-boleh aja, tapi ingat itu niat yang lemah. Nah, kenapa? Karena bisa jadi kalau kita dihinakan atau karena kalau dakwah kita nggak diterima, kita akan berhenti. Adalah capek, nggak terkenal ini. Ngerti nggak sih maksudnya? Outcome itu sangat lemah. Kenapa? Karena sesuatunya ada di luar kita dan kalau itu hilang, maka hilang juga semangat yang kita punya. Gitu, outcomes. Bisa duniawi. Jadi dakwah itu juga bisa mendatangkan duniawi. Bisa datangin uang, bisa datangin popularitas, bisa datangin nama baik, bisa datangin apa lagi? Ya macam hal lah ya, link, jaringan betul, kita jadi kenal banyak orang, kita jadi punya akses ke banyak tempat, itu kan bagian daripada profit. Boleh nggak itu dijadiin niat? Jawabannya sekali lagi saya nggak nyalahin, tapi itu lemah. Hati-hati kalau lemah, berarti kalau ada tantangan yang lebih besar bisa jadi kita berhenti. Nah, yang nomor 2, kalau di atas outcomes kira-kira apa? Dia bisa nebak. Nomor 2 adalah proses. Proses ini apa? Berarti orang itu melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena pengen ngelakuin hal itu. Jadi dia menikmati kegiatannya, dia menikmati prosesnya. Jadi orang-orang semacam ini yang level nomor 2 itu lebih tidak terpengaruh dengan lingkungan. Karena tenaga dia ngelakuin sesuatu ada di kegiatannya. Dan ini, kalau ibu bisa ada di level ini, itu bagus banget. Gitu. Jadi ibu kenapa sih sabar banget ngajarin anak? Iya, karena saya senang ngajarin dia. Bukan biar dia pintar, bukan, tapi senang ngajarin dia. Itu level yang lebih tinggi daripada pengen anak pintar. Karena kalau ibu pengen anak pintar, diajarin 10 kali nggak pintar-pintar, ibu stres sendiri. Gitu, bisa dipahami ya? Ini level niat nomor 2. Ini lebih penting daripada outcomes. Jadi kalau outcomes itu berarti to have something. Kalau proses berarti dia to do something. Memang niatnya pengen ngelakuin hal itu. Nah, kira-kira apa yang lebih tinggi lagi? Dan ini menjadi bagian daripada niat paling baik. Nomor 3 atau yang paling utama. Kalau tadi outcomes itu tenaganya ada di luar, hasil. Kalau proses itu tenaganya ada di aktivitasnya, nomor 1 ini tenaganya ada di dalam diri kita. Jadi even kita tidak butuh kondisi untuk melakukan itu. Nomor 3 adalah disebutnya identity. Identity itu adalah berarti kita melakukan sesuatu karena kita merasa identitas kita ada di situ. Itu adalah level niat yang paling kuat. Nah, pertanyaannya adalah dakwah yang kemudian jadi topik hari ini itu sudah ada di level apa? Gitu. Sekali lagi ya, ibu boleh nggak sih ngambil di level outcomes? Boleh-boleh aja. Karena itu akan dorong ibu buat dakwah.
gitu. Tapi kalau tidak di antara tiga itu, ya minimal ibu pilih yang nomor 3. Kalau ternyata ibu sudah ada di level 3, minimal ibu bisa naik kelas di level 2. Kalau sudah di level 2, naik ke level 1. Nah, jadi kalau disimpulin, outcomes ini berbicara what to have, apa yang harus aku dapetin dari sini. Kalau proses itu berbicara how, tentang activity-nya. Kalau identity berbicara tentang who. Ya, who, siapa, apa? Aku itu mau jadi siapa? Itu yang kemudian menjadi penting. Terbesit saja saya bilang, pengen dah gua kayak dia. Dan itu ternyata level niat yang paling tinggi. Pengen jadi kayak dia. Nah, di dalam Islam ternyata pengen jadi kayak dia itu adalah niat yang tertinggi juga. Itulah kenapa Allah turunkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah itu diturunkan untuk menjadi contoh yang paling baik. Jadi kalau kita ngelihat Rasulullah itu masih kayak dia nabi, aku manusia, ya otomatis dia sempurna, gua siapa? Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau kita masih di level itu, kita belum punya niatan yang kuat. Tapi kalau dalam hati kemudian kita bilang, hebat ya Rasulullah bisa begitu, pengen deh aku kayak Rasulullah, itu berarti ibu-ibu sudah ada di track yang benar. Gitu, bukan malah bilang, ya emang gue siapa, gue manusia bukan nabi boy gitu. Cuma itu kan. Nah, kalau sudah begitu berarti kita nggak akan ngelihat Rasulullah untuk kita tiru. Dan manusia itu berubah karena meniru. Nah, maka kalau ibu kepengen dakwah karena manusia fitrahnya niru, gimana caranya? Ibu harus punya role model. Kalau Rasulullah sudah nggak ada, kalau Khadijah juga terasa sangat jauh untuk kita pelajari karena beliau sudah tidak ada di dunia kita ini, maka paling tidak carilah orang-orang yang menjalankan aktivitasnya Rasulullah, yang punya sifat-sifatnya istri-istri Rasulullah untuk jadi siapa? Untuk jadi teman kita. Kita itu sangat terpengaruh sama lingkungan, kalimat-kalimat. Kalau kita dekat sama orang positif, kita jadi positif. Kalau negatif juga hal yang sama. Orang itu sangat terpengaruh sama lingkungan. Kalau lingkungannya ngasih tahu hal yang positif, lingkungannya ngajakin maju, dia jadi maju. Kalau enggak, ya enggak. Nah, banyak orang pengen berubah, tapi dia ngurung diri. Dia berpikir dia bisa berubah sendirian. Kagak bisa. Emang Power Ranger? Nggak bisa. Ibu Satria Baja Hitam bisa berubah sendirian? Nggak bisa. Kita berubah karena lingkungan kita. Maka coba cek, cari 10 orang yang paling dekat sama ibu-ibu, bagi rata itu kelakuan ibu-ibu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ibu-ibu tuh pasti akan mirip sama orang-orang di sekeliling ibu-ibu. Jadi kita itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Jadi cari lingkungan yang baik biar kita terpengaruh. Tapi apakah saya nggak bisa dakwah kalau saya nggak bisa ngomong? Belum tentu. Saya bisa jadi asistennya Ustadz, saya bisa nulis, saya bisa bikin postingan, gitu bisa dipahami. Rasulullah sabdakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya benar, aman. Semua pasti akan kita jalani, sebetapapun sulit, sebetapapun susah. Tapi kalau niatnya sudah salah, kadang kerikil di jalan jadi masalah. Gitu. Nah, ini adalah berbicara tentang dari mana kita harus memulai. Dari niat yang kuat. Niat yang paling kuat adalah niat untuk merubah identitas. Coba bilang, aku adalah seorang ibu. Udah gitu aja. Jangan bilang, anakku harus pintar. Itu berat. Tapi bilang aja, aku seorang ibu. Kalau ibu seorang ibu, mohon maaf ya, mau anak ibu disabilitas, ibu pasti sayang sama aku. Lah kenapa? Aku seorang ibu. Gitu. Jadi, regardless apapun yang terjadi, aku akan menjadi ibu yang baik. Nah, itu adalah niat yang. Nah, sama juga terkait dakwah, coba bilang sama diri ibu, aku adalah seorang pendakwah. Bangun di pagi hari, kita kemudian ngomong sama diriku, seorang pendakwah barusan bangun di pagi hari. Kalau ibu ngomong begitu, tiba-tiba joget TikTok kan nggak make sense. Masa ibu bilang, seorang pendakwah sedang bangun di pagi hari, habis itu ibu-ibu mager seharian, itu nggak make sense. Ngerti sih maksud? Jadi ibu itu jadi behave gitu. Jadi harus bertindak tanduk sesuai dengan statement dan komitmen ibu gitu.